Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa bernama Muhammad Erlan Sumardianto, sesuai tugas dari Matkul Tekno yang membuat tentang rencana bisnis. Baik, judul dari rencana bisnis saya ialah Kelayakan Bisnis Restoran Saung Ben Ombo, Desa Rawaboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pengembangan potensi kekayaan alam di Indonesia ini menjadi objek wisata, merupakan salah satu langkah positif yang dilakukan pemerintah daerah. Banyak daerah yang berlomba-lomba untuk menonjolkan keunikan serta keunggulan pariwisatanya masing-masing. Di sini pariwisata perlu ditingkatkan dan perlu diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam desa ini. Objek wisata yaitu restoran Saung Benombo ini berada di kawasan Desa Rawoboni, tepatnya di belakang Pemandian Muncul atau biasa kita sebut juga dengan tempat air, pabrik air. Di dalam desa ini kami restoran Saung Benombo hadir dengan konsep wisata yang sangat unik. Sesuai dengan namanya, Saung Benombo berdiri di tengah sawahan, yaitu sebuah destinasi yang memadukan keindahan alam, kuliner lokal, dan sentuhan modern. Saung Benombo mulai beroperasi pada 1 Januari 2024. Pariwisata saat ini tidak hanya menjadi sarana untuk berlibur, namun juga menjadi kebutuhan banyak orang. Tidak heran jika perkembangan pariwisata menjadi sangat pesat, bahkan sudah menjadi peluang untuk berbisnis yang menjanjikan. Hal ini bertujuan agar tempat wisata baru yang masih sangat murni dapat dijangkau oleh masyarakat yang ingin mengunjunginya. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk melakukan promosi terkait objek wisata baru yang sedang dikembangkan. Salah satu daerah wisata yang berada di Jawa Tengah yaitu Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang yang kondisi geografisnya terdiri dari wilayah pergunungan dan dataran atau lembah serta persawahan, membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan geologi yang menciptakan adanya air. Hal ini memungkinkan sekali dipacunya pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kecamatan Semarang. Visi dan misi. Tujuan dari berdirinya restoran ini adalah untuk memperdayakan masyarakat di sekitar desa. Para tokoh desa ingin memberikan wadah untuk tempat berkreasi dan berinovasi untuk pemuda di dalam desanya. Harapan yang ingin dicapai adalah ketika para pemuda sudah lulus dari bangku sekolah, tidak pergi merantau keluar desa, namun menjadi penggerak yang akan memajukan desa. Sehingga muncullah ide yang dimulai dari memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di desa Rawaboni ini. Produk jasa kita, nama restoran kita ialah Saung Benombo. Bahan kita seperti menu-menu kita terdapat ikan goreng, ikan bakar, mie Jawa, nasi goreng Jawa, kopi-kopian, dan susu. Ya, harganya juga termasuk harga-harga standar seperti ikan bakar yang paketan kita terdapat 35.000, yang 1 kilo 90.000, mie Jawanya 20.000, nasi gorengnya 20.000. Ya termasuk standar lah untuk wisata-wisata di sini. Varian di sini ini lebih menunjukkan khas dari pedesaan, yang dimana bangunan kami bukanlah bangunan-bangunan terbuat dari seperti kayu ataupun terbuat dari semen. Akan tetapi bangunan kami membuat suasana yang lebih identik seperti bambu. Dengan bangunan bambu ini kami lebih melatar belakangi seperti suasana-suasana temple atau suasana Bali juga, yang kebanyakan orang katakan kita lebih ke arah suasana Bali. Dan inilah yang menunjukkan bahwa kita punya perbedaan dari restoran yang lain. Target bisnis kita ialah kita ingin restoran ini tambah besar dan terkenal di selayaknya orang-orang dan juga mempunyai banyak pelanggan. Itu target bisnis kita. Resiko utama.
Kalau membicarakan masalah resiko, kita resiko termasuk apalagi ini bambu ya. Resiko di dalam bangunan bambu itu ialah pertama jikalau ada kelistrikan yang konslet dan itu menyemburkan api, kita udah bisa terbakar. Kedua, kita rentan hujan, apalagi persawahan, kita di tengah-tengah sawah di antara gunung-gunung dan tidak ada pohon, kita bisa terkena hujan, kena badai, kena angin. Pokoknya banyak kalau masalah resiko ini banyak sekali. Tapi kalau masalah keuntungan, kemanfaatan, kita juga memiliki banyak. Karena di tempat kita berada ini merupakan salah satu destinasi yang sering orang lewati. Banyak orang berlibur-libur terutama di depan kita. Di pemandian muncul itu ada yang namanya tubing, atau orang biasa bilang arum jeram. Mereka pulangnya lewat sini, nanti akan mampir ke sini. Itulah menjadi salah satu yang inovasi bagi kita mendapatkan keuntungan yang lebih bagi kami. Baik, itu sekarang kesimpulannya. Pada strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Semarang maupun pengelola objek wisata Songben Ombo adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan media sosial untuk memasarkan dan mempromosikan pariwisata dirasa sangat efektif dan efisien. Melalui media sosial, masyarakat luas dapat mengakses informasi mengenai objek wisata Songben Ombo dengan mudah dan praktis melalui komputer atau smartphone dengan jaringan yang terhubung internet. Perlu diketahui bahwa pengelola objek wisata